Saya melihat di belakang ekonomi politik CPO ini ada upaya untuk rekonsolidasi kekuasaan, dan Presiden pasti menginginkan itu. Dia tahu bahwa potensi dia untuk dihalangi maju 3 periode udah jelas dari PDIP, dan dia menganggap bahwa PDIP bukan lagi partai yang mengasuh dia tuh, atau yang akan melindungi dia. Nah, dia butuh partai lain. Dan kebetulan secara gampang kita lihat Erlangga Golkar, kenapa balelo pada presiden? Kan presiden menganggap ini Erlangga sebetulnya Golkar, kok balelo, presiden udah bilang 2 hari lalu ditutup sepenuhnya, Erlangga bilang enggak, itu masih bisa tuh 50% masih bisa, kawasan berikat masih bisa. Lo presiden tutup dengan cara yang agak dramatis tadi malam, enggak semuanya saya larang tuh. Jadi sebetulnya Erlangga mesti disalahkan dong, karena masih bandel-bandel sama presiden kan. Nah, kita melihat sebetulnya sisi itu, bahwa sangat mungkin Golkar itu juga akan diacak-acak karena Erlangga nggak berhasil untuk mengikuti jalan pikiran presiden. Jadi periode berikut kita lihat efek dari CPO ini terhadap jaket kuning, yang memang nggak akan kelihatan karena sama-sama minyak gorengnya kan warnanya kuning tuh. Bung Rocky, bagaimana kabarnya Bung Rocky? Mas mau mudik atau masih tetap di Jakarta? Wah, saya lihat itu jalan tol penuh sesak, ya, dan saya nggak ngerti apa orang pulang bawa uang atau pulang bawa masalah ke daerah. Atau bawa CPO. Bisa jadi begitu, San. Ya, kalau itu petani yang tertekan sebetulnya karena keputusan kemarin menunjukkan presiden sekedar ingin mamer kuasa, itu bukan memamerkan jalan keluar, tapi ini pamer kuasa. Saya tutup semua, termasuk dari kawasan bounded berikat itu. Jadi kelihatannya ini soal yang akan jadi urusan sepanjang Lebaran. Orang akan bicara itu, dan karena Lebaran mungkin counter attack dari para pebisnis CPO ini dan produsen minyak goreng kemasan itu bisa setelah Lebaran problem itu baru muncul nanti. Kan ini masih orang salam-salaman, tapi kekesalan udah pasti terjadi itu, baik pada eksportir maupun pada petani. Itu kira-kira, dan itu akan mewarnai mudik Lebaran. Jadi pembicaraan di antara para pemudik itu soal yang beginian nih. Ya, tapi yang jelas faktanya memang sekarang jalan tol udah mulai macet, tapi mulai diberlakukan juga ganjil genap untuk yang ke arah Jawa ya, tol Cikampek itu. Sementara di Merak juga mulai terjadi penumpukan penumpang. Jadi memang ledakannya akan terjadi karena seperti disebutkan ada sekitar 85 juta orang yang tidak mudik, karena selama 2 tahun terakhir ini kan orang tidak bisa mudik dengan leluasa gitu. Iya, kegembiraan orang itu memang nggak bisa dibatasi oleh suasana jalan tol. Tetap orang akan cari jalan tikus untuk mudik. Dan ya kemacetan jalan tol itu tidak menunjukkan bahwa ekonomi tumbuh, justru menunjukkan orang ingin cari kedamaian di desa, karena di kota kemacetan jalan pikiran kekuasaan juga berlangsung. Ya. Nah, tapi satu hal yang menarik saya kira, masih orang pasti bicara tentang bagaimana mungkin ada kebijakan tuh bongkar pasang, saling membatalkan gitu ya. Kebijakan presiden dibatalkan oleh Menko kemudian dibatalkan oleh presiden. Kita belum tahu, masih menunggu siapa lagi membatalkan siapa. Tapi di tengah situasi itu, kalau saya kira banyak media yang menarik bagi media adalah ketika Pak Jokowi menyampaikan pidato itu tadi malam, itu Pak Jokowi mengingatkan Presiden Jokowi bahwa sangat ironis sebagai sebuah bangsa penghasil CPO terbesar kemudian terjadi kelangkaan. Karena itulah kemudian Pak Jokowi atau Presiden yang ambil keputusan. Saya bingung juga ini antara Presiden sama Pak Jokowi, jumbo ini Bung Rocky. Seperti halnya visi menteri atau visi presiden juga saya jadi bingung.
Presiden Jokowi akhirnya menunjukkan kegugupan dia sebetulnya dari wajahnya itu tuh. Dia gugup karena Jokowi punya pikiran lain, Presiden Jokowi punya pikiran lain. Ini antara Jokowi dan Presiden Jokowi yang kita nggak jelas nih bagaimana TikTok di antara dua figur dengan fisik yang sama. Jadi kemampuan kita untuk membaca keadaan itu sekedar menunjukkan bahwa wajah presiden itu menunjukkan dia ada di dalam kecemasan ketika mengambil keputusan itu. Antara dia mengerti juga efeknya dan bahkan dia terangkan efek pada petani segala macam, ada tekanan para produsen petani, lalu minta supaya industri itu ya tahu dirilah, penuhi dulu. Padahal sebetulnya dalam hitungan-hitungan ekonomi kan dengan mudah dipenuhi justru oleh eksportir itu, asal ada keketatan di dalam peraturan tuh. Tapi yang terjadi presiden akhirnya yang mengintervensi pasar, dan itu hal yang paling buruk kalau kekuasaan nggak punya cara lagi lalu mengintervensi pasar tuh. Padahal banyak cara yang bisa dilakukan tuh. Tapi ada tips yang mau kita kasih tahu, tapi nggak perulah karena udah kekacauan udah terjadi, kita lebih enak ada kekacauan sebetulnya tuh. Dari segi upaya untuk mempercepat perubahan. Jadi bukan karena kita ingin kekacauan itu berlangsung dan merugikan petani, tapi memang kekacauan ini semacam sinyal ilmu sosiologi bahwa akan sampai di situ. Kan keterjepitan presiden kan dia mesti pastikan bahwa dia masih berkuasa apa enggak tuh. Nah yang dia pamerkan kemarin adalah kekuasaan yang agak palsu karena hitung-hitungannya tidak masuk akal. Walaupun masyarakat sipil tentu menganggap wah, buat sementara presiden berhasil untuk menekan oligarki. Tapi bukan itu masalahnya. Menekan oligarki dengan membebani produsen petani itu juga ngaco kan. Jadi ada trade off selalu antara kecerdasan dan kecerdikan. Nah kali ini presiden tidak cerdik, seolah-olah cerdas tapi tidak cerdik karena impactnya akan panjang. Yang terasa jelas ini langsung petani ya, karena beberapa hari lalu saja sebelum kebijakan ini berlangsung tuh harga tandan buah segar di kalangan petani itu anjlok ya, anjlok sangat tinggi. Dan ini dampaknya buat para petani ini pasti ini lebaran tahunnya lebaran yang akan dikenang sebagai lebaran terburuk dalam hidup mereka. Tapi kalau bagi para eksportir sekiranya banyak jalan ya. Kalau cuman di Arab mereka bisa pakai macam-macam cara itu. Yang penting tetap aja jalan terus ekspor CPO itu. Iya itu black marketnya pasti hidup. Jadi ini bahayanya kalau black market yang hidup. Sementara petani yang justru meminta Presiden Jokowi 3 periode, tapi dicederai oleh Pak Jokowi. Kan petani yang diklaim oleh Pak Erlangga kan minta justru presiden itu diperpanjang kan ada prestasi. Nah sekarang berbalik tuh, presiden menganggap kalian nggak ada gunanya tuh, maka pendapatan kalian kami turunkan. Jadi sebetulnya kan pendapatan petani jadi drop tuh, tapi presiden selalu dia hitung siapa yang harus dia menangkan, opini publik kota atau petani sawit. Dan dia memilih untuk menyogok masyarakat sipil kota itu atau konsumen kelas menengah itu, kira-kira begitu. Tapi tentu itu efek berantainya juga akan berlangsung. Nah, mestinya ada langkah yang disembunyikan oleh presiden. Kalau presiden menyembunyikan langkah itu, mestinya dia gembira mengucapkan itu. Kan dia mau anggap ya ini saya cuma mau tes aja ya, saya permainkan sedikit isu ini. Tapi kemudian wajah presiden menunjukkan bahwa dia udah nggak punya langkah apa-apa. Jadi antara melempar handuk dan membakar handuk nggak jelas. Ini kelihatannya presiden membakar handuk, bukan melempar handuk. Ya. Oke. Jadi bagaimana kita memahami, Bung Rocky? Karena saya sendiri kan ketika mau ngobrol dengan Anda, saya sendiri bingung mulainya dari mana ya gitu. Tolong bantu memahami apa yang terjadi, sebenarnya yang terjadi gitu. Karena ketika saya bangun tadi pagi, sebenarnya saya juga serius nih, jadi beginian ini negara ini. Saya melihat di belakang ekonomi politik CPO ini ada upaya untuk rekonsolidasi kekuasaan, dan presiden pasti menginginkan itu. Dia tahu bahwa potensi dia untuk dihalangi maju 3 periode udah jelas dari PDIP, dan dia menganggap bahwa PDIP bukan lagi partai yang mengasuh dia tuh, atau yang akan melindungi dia. Nah dia butuh partai lain. Dan kebetulan secara gampang kita lihat Erlangga Golkar, kenapa
balelo pada presiden. Kan presiden menganggap ini Erlangga ketua Golkar kok balelo, presiden udah bilang 2 hari lalu ditutup sepenuhnya, Erlangga bilang enggak, itu masih bisa tuh 50% masih bisa, kawasan berikat masih bisa. Lo presiden tutup dengan cara yang agak dramatis tadi malam. Enggak, semuanya saya larang tuh. Jadi sebetulnya Erlangga mesti disalahkan dong, karena masih bandel-bandel sama presiden kan. Nah, kita melihat sebetulnya sisi itu, bahwa sangat mungkin Golkar itu juga akan diacak-acak karena Erlangga nggak berhasil untuk mengikuti jalan pikiran presiden. Jadi periode berikut kita lihat efek dari CPO ini terhadap jaket kuning, yang memang nggak akan kelihatan karena sama-sama minyak gorengnya kan warnanya kuning tuh. Ya, oke. Ya, jadi kalau yang kemarin langsung secara frontal berhadapan dengan Pak Jokowi itu berarti kan Erlangga ya, karena yang membatalkan. Pastilah itu wilayah Erlangga. Ya, tapi beda dong dengan ketika Pak Luhut waktu kemarin itu membatalkan CV batubara ya, karena kemudian tidak diralat lagi oleh Presiden Jokowi. Iya, Pak Luhut kan jauh di atas Erlangga kekuasaannya. Kan Pak Luhut, Erlangga cuma Menko, Pak Luhut adalah Perdana Menteri, kan nggak bisa Pak Jokowi. Itu terlalu berat tuh. Mungkin dicicil nanti itu, mungkin sinyalnya nanti setelah itu Pak Luhut, tapi masih nego-nego dengan PDIP lah kira-kira kirim sinyal. Tapi buat publik jelas bahwa Erlangga akan dikorbankan. Kelihatannya begitu. Kan nggak mungkin presiden wajahnya sedih dan murung sekaligus jengkel, tapi tiba-tiba Erlangga senyum-senyum aja tuh. Pasti Erlangga juga udah merasa, wah ini gue besok nih di reshuffle nih. Bagus juga sebetulnya buat Erlangga supaya dia punya kebebasan, lebih lega untuk mencalonkan diri. Nah, manfaatkanlah Golkar dalam waktu singkat Pak Erlangga supaya jangan sampai sebelum Anda diturunkan sebagai ketua Golkar Anda gagal untuk memperlihatkan elektabilitas. Kira-kira begitu. Ini analisis acak-acakan. saya lega Anda akhirnya ngomong tadi bahwa Pak Luhut itu jauh lebih tinggi, lebih berkuasa ketimbang Pak Erlangga gitu. Saya pikir Anda menyebut bahwa Pak Luhut itu jauh lebih berkuasa dari Pak Jokowi. Syukurlah kalau begitu, karena berarti kan tapi publik menyimpulkan begitu. Okay. Bahkan Elon Musk kan menganggap bahwa yang datang nih Perdana Menteri itu. Lalu Pak Jokowi mana? Mungkin dia anggap Pak Jokowi dirjennya Pak Luhut. Kalau dalam sistem parlementer kan memang yang berkuasa itu Perdana Menteri, presiden itu kan hanya simbol negara dan seremonial. Simbol itu. Seolah ada kepala negara tapi kepala pemerintahan yang in charge itu. Dan memang faktanya Pak Luhut yang in charge sebagai kepala pemerintahan kan fasilitas dan institusi yang dia pegang kan berapa, 12 atau 20 10 mungkin dalam 2 hari ini nambah juga 12. Karena bisa jadi nanti Menko-nya digabung ke Pak Luhut. Jadi Menko Investasi dan Menko Perekonomian digabung Pak Luhut. Kan nanti Pak Erlangga kan pasti akan dinyatakan sebagai untuk sementara diistirahatkan. Jadi bisa disebut insubordinasi juga ya, karena presiden sudah menyatakan bahwa bahwa bahan minyak goreng dilarang, tapi kemudian Pak Erlangga menginterpretasikan bahwa bukan termasuk CPO gitu. Walaupun sebenarnya kalau saya baca prosesnya Bung Rocky ya, itu bukan keputusan Erlangga pribadi loh. Karena ada rapat pada hari Ahad kemarin itu ada rapat koordinasi terbatas disebutnya, dan di situ kalau nggak salah Pak Luhut juga datang, Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan hadir, Menteri Perindustrian hadir, bahkan Kepala Bulog juga hadir. Kita bisa bayangkan itu rapat yang berantakan sebetulnya, karena di situ akan saling curiga nih siapa yang bakal dijewer oleh Pak Jokowi. Tapi yang jelas Pak Erlangga itu dari awal gagal membaca pikiran Pak Jokowi itu. Dan itu artinya mungkin juga dia tahu tapi dia mau melawan aja tuh. Karena di belakang Pak Erlangga pasti ada yang disebut kartel minyak goreng ini, yang memang berupaya untuk menerangkan atau meminta Pak Erlangga terangkan dong pada Pak Jokowi bahwa bukan itu masalahnya. Ini masalahnya cuma soal kewajiban untuk menyediakan stok dalam negeri. Yang bagi mereka yang berlebih kok itu stok itu. Tapi tetap aja ada Pak Luhut di situ. Mungkin Pak Luhut bisikan hal yang lain pada Pak Jokowi kan Pak Luhut jago untuk ngatur-ngatur headline kan. Jadi buat sementara kira-kira Pak Jokowi tetap dengar bisikan dari Perdana Menterinya.
eh, Menko-nya yang satu tuh, sementara Menko yang lain dianggap harus ada yang dikorbankan. Memang kan ini keadaan yang dalam teori komunikasi politik mesti ada headline. Jadi kalau cuma minyak goreng Pak Jokowi udah ngomong, ya itu headline kecil tuh, tapi mesti orang nunggu siapa yang akan dihukum. Itu kan begitu. Bukan solusi Pak Jokowi kan, bukan menyelesaikan masalah ekonomi, tapi orang tunggu di belakang statement Pak Jokowi yang melarang itu pasti ada orang yang akan disalahkan. Kenapa membantah presiden, kan begitu. Jadi nanti kita lihat asal usulnya nanti apa sebetulnya di belakang ini. Dan itu yang lagi jadi pertanyaan dalam 2 hari ini. Dan saya kira sebelum Lebaran ada keputusan terhadap Pak Menko, terhadap Pak Airlangga. Oke. Ini saya udah kacau ngapalin nama-namanya nih, karena walaupun nama mereka berbeda, tapi suara mereka sama aja sebetulnya. Oke, ini makin menarik gitu ya. Dan tapi sebenarnya begini, kalau kita mau ngomong dalam posisi yang normatif, ini kan sekarang Pak Jokowi menunjukkan dengan tegas bahwa yang nggak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden. Tapi selama ini kan publik belum nganggapin sebenarnya nggak ada visi presiden, yang ada visi menteri. Iya. Karena partai-partai tetap mau cari keuntungan dari situ. Jadi kalau kita bikin matematikanya, presiden sudah sampai pada kesimpulan bahwa harus ada yang ditegur. Yang ditegur pertama pasti Erlangga. Tentu Erlangga akan cari pertahanan melalui kekuatan Golkar. Itu artinya akan ada lobby-lobby lagi itu, dan maka kekacauan di sana akan berlanjut. Jadi sangat mungkin juga geng Erlangga ini tetap akan fight back, dan kalau Erlangga fight back, di belakangnya pasti ada dukungan dari oligarki atau kartel minyak goreng ini. Jadi kita lihat pertarungan itu sebetulnya antara kapitalis dan kekuasaan lah. Dan Erlangga tentu akan ambil celah yang paling strategis untuk memanfaatkan ketegangan ini. Nah, sementara itu partai-partai lain yang kecil-kecil akan nebeng, mau nebeng ke Erlangga atau berbalik seolah-olah mendukung Jokowi. Jadi bloknya udah terjadi sebetulnya. Nah, sangat mungkin juga Erlangga satu suara dengan Ibu Mega tuh. Kan Pak Erlangga juga punya kemampuan manuver tuh. Nah, lobby ini yang mungkin kita tunggu 2-3 hari ini. Bayangkan kalau Erlangga menganggap bahwa ya dia Golkar memang tidak diperlukan lagi oleh Jokowi, maka Erlangga akan puter haluan bersama PDIP untuk bikin koalisi baru. Wah, itu yang menarik tuh. Jadi kita nggak sekedar menganalisa, kita dorong aja supaya Erlangga berkoalisi aja dengan PDIP, kan begitu. Nah, saya kira sebenarnya justru faktor ingar-bingar sekarang ini kita tidak bisa melepaskan begitu saja dengan manuver PDIP ya, Bung Rocky, dan kita membaca manuver itu kan melalui apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang menangkap para mafia minyak goreng itu. Nah, ini tadi kan kita belum singgung-singgung terlalu banyak nih soal peran PDIP di situ. Kalau PDIP setiap hari rapatnya tunggal itu, Pak Luhut harus berhenti dari kabinet. Karena saya kira itu yang ada di kepala Ibu Mega pasti itu tuh. Dan sekarang ada variabel baru, apalagi kalau Erlangga bergabung dengan Ibu Mega lalu bersama-sama memutuskan supaya Pak Jokowi pilih Golkar PDIP atau Luhut Muldoko, kira-kira begitu pikirannya. Kan semua hal yang bisa kita terangkan hari-hari ini itu terbaca gampang di media sosial tuh, dan ya kegamangan Pak Luhut juga kita bisa baca lah, sehingga terpaksa mesti posting sesuatu yang sebetulnya masih potensial dengan Elon Musk gitu, tapi tiba-tiba seolah-olah udah terjadi komitmen bisnis tuh, ya begitu-begituan. Jadi semua sebetulnya ada dalam keadaan cemas. Karena itu kita hanya boleh menyorot dalam menjelang Lebaran ini bagaimana gerak-gerik Pak Luhut, bagaimana gerak-gerik Pak Erlangga menghadapi keadaan hari-hari ini. Kalau Pak Mahfud ya kita anggap aja Pak Mahfud ya cuma bisa ngoceh-ngoceh doang gitu kan, dan memberi sinyal-sinyal aja. Tapi yang real kan adalah Erlangga karena dia ketua Golkar, lalu Ibu Megawati karena itu partai yang sangat besar, lalu Pak Luhut karena dia Perdana Menteri. Jadi akan sangat menarik, dan karena itu jangan kemana-mana gitu ya Bung Rocky pesannya ya. Jangan kemana-mana, dan pastikan bahwa tetap 0%. Agenda 0%, jangan terhalang oleh komplikasi di istana. Sip. Yes, oke. Yeah.